Bangun pagi, alarm berdering. Balik lagi di Sharing. Halo Ings People, balik lagi nih dengan aku Yaumi di episode Sharing kali ini. Kalau hari ini kita mau bahas data science nih, tapi sebelumnya kan kita biasanya ngebahas tentang data science-nya, kayak materi-materi terkait data science, tanggung jawab, tugas-tugas data science tuh seperti apa gitu. Tapi untuk episode sharing kali ini kita mau ngebahas gimana sih caranya jadi data scientist gitu. Jadi kalau Ings People nih yang tertarik pengen jadi seorang data scientist, nah nonton sharing kali ini sampai habis gitu. Nah di sini juga udah ada narasumber kita nih, Mbak Dinda. Hai. Atau yang biasa kita sebut sih Mbak Adin ya, Mbak Dinda atau Mbak Adin gitu. Nah Mbak Adin ini seorang data scientist di Inixindo ya. Nah Mbak, boleh nggak sih diceritain sedikit? Karena kan Mbak Adin, kalau boleh tahu jurusan apa Mbak pas kuliahnya? Saya ada di jurusan S1 Statistika. Oke, S1 Statistika. Nih, sekarang jadi seorang data scientist. Apakah waktu kuliah di S1 Statistika itu memang ada materi-materi yang berkesinambungan dengan pekerjaan jadi seorang data scientist sekarang? Atau memang Mbak Adin tertarik gitu menjadi seorang data scientist atau gimana Mbak? Oke, untuk di statistiknya sendiri itu memang banyak mata kuliah yang berkesinambungan dengan data science dan kebanyakan kita juga diarahkan ke data science itu sendiri. Jadi ada probabilitas, kemudian ada aljabar linier, ada data mining. Nah itu adalah basic dari data science itu sendiri. Oh lah, jadi memang udah ada beberapa materi-materi yang berkesinambungan gitu ya. Betul sekali. Dan di data science juga memang dibutuhkan banget statistika ini ya, atau gimana Mbak? Iya, statistika, matematika itu sangat dibutuhkan dalam data science, karena dalam data science itu mungkin secara garis besarnya terdapat 3 disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh data scientist. Jadi yang pertama ada statistik dan matematik. Kemudian yang kedua ada computer science atau IT, dan yang ketiga adalah domain knowledge atau business knowledge. Nah itu adalah 3 disiplin ilmu penting yang harus dikuasai oleh data scientist. Jadi 3 ilmu itu ada statistika dan matematika, computer science atau IT, dan business knowledge atau domain knowledge ya Mbak. Betul sekali. Nah di waktu kuliah dulu nih Mbak, apakah 2 yang computer science dan IT dan business knowledge-nya ini dipelajari juga pas kuliah atau gimana? Atau Mbak Adin belajar sendiri gitu untuk menjadi seorang data scientist? Iya, jadi untuk computer science itu kan mempelajari mengenai tools-nya, kemudian komputasinya seperti apa. Nah di situ waktu saya kuliah itu diajarkan basic-basicnya saja. Yang terkait dengan statistika juga, jadi komputasi statistika. Nah kemudian untuk melanjutkan di data science ini, saya belajar sendiri. Untuk membuat project machine learning seperti itu. Dan untuk business knowledge-nya itu juga belum diajarkan di perkuliahan, jadi wajib sekali kita mempelajarinya, apalagi dalam dunia pekerjaan seperti ini. Jadi selain dari perkuliahan, belajar di perkuliahan, tapi untuk menjadi seorang data scientist Mbak Adin sekarang ini tetap belajar sendiri juga ya, untuk mengetahui gimana sih materi-materi apa aja yang perlu dikuasai gitu ya. Oke. Nah kalau boleh tahu Mbak, hal pertama nih yang bikin Mbak Adin kayaknya tertarik deh untuk bekerja di bidang data science ini, apa Mbak? Kira-kira yang hal pertama ya kayak, wah kayaknya gue ke bidang data science aja nih gitu. Ya, jadi hal pertama yang membuat saya tertarik itu waktu saya mempelajari data mining. Nah, jadi kan sepanjang perkuliahan itu mata kuliahnya tuh kebanyakan matematik banget, statistik banget kayak gitu. Nah di data mining itu kita lebih belajar mengenai suatu data. Jadi data yang sangat besar
tapi belum ke big data sih. Jadi masih data set yang isinya mungkin sampai ribuan, puluhan ribu seperti itu. Nah dari situ ternyata dari sebuah data itu kita tuh bisa mendapatkan sebuah insight. Dan dari insight itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang apa yang bisa kalau dalam pekerjaan gitu bisa memajukan perusahaan, bisa melakukan prediksi, bisa meminimalisir kerugian juga seperti itu. Jadi buat pengambilan keputusan gitu. Iya, padahal itu dari sebuah data. Iya. Dan caranya adalah dengan kita mencari insight itu, mining. Jadi kita tambang gitu. Jadi kayak seru banget dari situ. Jadi situ saya pingin belajar lebih dalam lagi mengenai data science. Oh, alah, menarik juga ya. Tadinya mungkin ada kejenuhan untuk ngelihat angka-angka, terus ketemu data mining ini jadi wah, ada refresh otak juga ya, Mbak? Iya, betul sekali. I see. Oke, kalau hal-hal nih, Mbak, ilmu-ilmu yang perlu dipelajari sebagai langkah awalnya untuk menjadi data scientist, gimana, Mbak? Kalau Mbak Adin dulu gimana, Mbak? Untuk pertama kali yang dipelajari itu apa sih? Gitu. Ya. Langkah awalnya yang pasti mempelajari statistika dan matematika dahulu. Karena itu juga tidak bisa cepat dipelajari, dan keberuntungan saya bisa belajar di statistika, jurusan statistika. Jadi saya bisa mencicil ilmu yang dibutuhkan untuk ke data science itu sendiri. Nah, jadi dari situ, dari statistika itu kita bisa belajar mengenai sebaran data, distribusi data, kemudian bagaimana cara menangani data-data yang kurang lengkap, data-data yang mentah. Ketika kita menemukan data yang kosong, itu kan kita nggak bisa langsung isikan itu dengan data yang seperti apa yang jadi tidak bisa sembarangan seperti itu. Betul. Emang ada ilmu-ilmunya lagi. Iya, di situ ada ilmunya. Bagaimana kita lihat sebaran datanya dulu seperti apa. Kemudian kita bisa isikan itu dengan nilai tengah, median, atau nilai rata-rata. Nah, itu ada ilmunya. Memang tetap ada ilmunya lagi ya, Mbak? Iya, betul. Nah, berarti statistika atau matematika itu memang hal awal banget ya, tahap awal banget untuk mempelajari data science. Betul. Nih, misal Mbak, jadi semua perkuliahan itu kan pasti mempelajari statistika, ada gitu. Mayoritas mempelajari statistika. Apakah untuk menjadi seorang data scientist, kalau basic statistika itu bisa gitu Mbak untuk melanjutkan sebagai seorang data scientist ini? Apakah harus statistika yang mendalam, atau kalau cuma basic doang ya bisa gitu untuk mempelajari lebih dalam lagi, atau gimana Mbak? Ya, basic statistika atau statistika elementer itu bisa sih, karena kan mungkin untuk di awal pre-processing dan exploratory data analysis itu membutuhkan statistika elementer aja. Nanti kalau misalnya yang lebih advance lagi itu tuh mungkin terkait dengan algoritmanya. Algoritma statistika itu dibutuhkan dalam tugas-tugas di machine learning, mau itu clustering, klasifikasi, kemudian regresi. Nah, algoritmanya itu dipelajari di statistika yang lebih advance. Nah, gitu Ings People. Jadi, walaupun Ings People bukan dari jurusan statistik atau matematika gitu, tapi kalau seenggaknya pasti udah mengenal yang namanya statistika, tetap bisa jadi seorang data scientist. Ya, pasti kita juga harus mempelajari lebih dalam lagi terkait hal-hal yang mau kita kerjakan juga gitu ya Mbak Adin, karena Mbak Adin dulu kan juga untuk menjadi seorang data scientist nggak langsung ucuk-ucuk jadi data scientist gitu kan, pasti belajar sendiri dulu gitu ya Mbak, memahami ilmu-ilmu yang lain secara mandiri dulu gitu ya Mbak, pasti ada proses belajarnya lagi gitu. Nah, kalau tantangan-tantangannya nih Mbak, sebagai seorang data scientist, tantangan yang biasa dihadapi itu apa sih Mbak Adin? Tantangan yang biasa dihadapi ya, yang pertama atau yang paling banyak dihadapi itu biasanya datanya, ketersediaan data, kemudian data yang ada itu ternyata mentah sekali, raw. Nah, itu bagaimana kita bisa memanipulasi datanya, bagaimana kita bisa melengkapi datanya dengan
dengan pengetahuan kita akan statistika tadi, statistika matematika. Nah, itu adalah suatu tantangan yang pertama. Yang kedua, pemilihan algoritmanya. Oke. Jadi pemilihan algoritma itu harus sesuai dengan datanya. Kalau misalnya kita mempunyai data yang banyak, kompleks, tapi kita gunakan dengan algoritma yang sederhana, itu kemungkinan akan terjadi underfitting. Kemudian kalau misalnya kita gunakan algoritma yang kompleks tapi data yang sederhana, nanti bisa overfitting. Jadi jangan sampai terjadi underfitting dan overfitting itu. Dan kita harus sesuaikan tadi algoritma dan data agar kita bisa mendapatkan akurasi yang baik seperti itu. I see. Jadi ya tetap aja disesuaikan lagi. Misalkan datanya kompleks, tapi kalau pakai apa tadi Mbak yang algoritma yang simple kan nggak mumpuni gitu ya Mbak. Tapi kalau dan sebaliknya juga kalau datanya simple tapi pakai algoritma yang kompleks juga kayak malah nyulitin diri sendiri juga ya. Jadi memang disesuaikan juga dengan data yang mau diolah juga ya gitu XPPAL. Jadi pinter-pinternya kita menyesuaikan memilih algoritmanya juga gitu. Jadi misalkan people di luar sana mau nih Mbak tertarik untuk menjadi seorang data scientist, ada nggak sih Mbak yang perlu dipersiapkan gitu untuk contohnya portofolio. Nah, portofolio itu kan cara kita membuktikan kalau kita itu udah pernah ngelakuin project ini, terus mumpuni di hal ini, di ilmu ini gitu. Apakah ada portofolio yang perlu dipersiapkan Mbak untuk people di luar sana nih? Gitu. Iya, portofolio itu sangat penting ya untuk calon-calon data scientist, programmer. Nah itu apa ya? Itu adalah sebuah bukti bahwa kita bisa atau kita pernah mempunyai project mengerjakan suatu menggunakan machine learning yang apa ya? Yang sangat identik dengan data science. Nah di situ mungkin yang baik itu adalah pemilihan algoritmanya tadi sesuai nggak sama datanya. Kemudian prosesnya tentunya semakin bagus itu kalau prosesnya itu semakin lengkap. Jadi dari pre-processingnya, dari exploratory data analysisnya, kemudian pemodelannya dan nanti ada prediksinya seperti itu akan baik jika lengkap dan ada visualisasi datanya seperti itu. Jadi dan yang lebih baik lagi adalah data scientist itu bisa menginterpretasikan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, itu akan menjadi nilai lebih. Jadi bisa mengkomunikasikan hasil dari analisisnya. Nah, itu adalah suatu bukti yang sangat bagus untuk dimasukkan dalam portofolio. Nah, untuk data-datanya itu banyak ya, bisa dicari di Kaggle, kemudian ada UCI juga. Kemudian kalau misalnya mau mencari sintaks atau coding-codingnya itu, kita juga bisa melihat dari data scientist lainnya, tapi tetap kita harus modifikasi, amati tiru modifikasi. Nah itu sangat penting untuk calon data scientist itu mempunyai account GitHub. Nah, GitHub. Catat tuh XPPAL, akun GitHub perlu banget ya Mbak. Kenapa Mbak perlu memiliki akun GitHub itu? Nah tentunya dalam programming juga itu sangat penting karena seperti wadah komunikasi juga sih untuk para data scientist atau programmers gitu. Jadi sangat-sangat membantu. Kalau Mbak Adin sendiri, aku boleh tahu nggak dulu tuh punya contoh portofolionya ngerjain project apa Mbak? Saya mengerjakan project klasifikasi, terus membandingkan 3 metode atau algoritma. Waktu itu saya pakai apa ya? Banyak sih, ada naive Bayes, ada SVM, kemudian ada juga apa ya? Neural network, artificial neural network. Nah, jadi di situ saya membandingkan 3 metode itu mana yang akurasinya lebih baik. Jadi
algoritma itu yang paling sesuai dengan data yang saya masukkan seperti itu. Dan data-datanya itu ngambil dari open source gitu Mbak, di internet aja atau gimana? Iya, saya cari di internet banyak sekali. Tapi yang terpercaya, yang maksudnya sumbernya itu banyak, itu ya tadi Kaggle, kemudian UCI. Oke. Nah, gitu things people. Jadi nggak mengharuskan kita untuk bekerja dulu nih di suatu perusahaan untuk memiliki portofolio, karena kan data-data yang bisa kita olah juga udah banyak nih di internet, yang di open source gitu-gitu. Jadi untuk mempunyai portofolio, untuk membuat portofolio, kita bisa coba mulai dari data-data tersebut gitu ya Mbak. Jadi kan nanti kita bisa membuktikan gimana sih ilmu yang kita punya, pekerjaan apa yang udah kita kuasai gitu. Jadi perusahaan-perusahaan juga percaya dengan kapabilitas kita sebagai data scientist gitu. Betul. Nah, Mbak Adin, pertanyaan terakhir nih. Kalau di Indonesia ini Mbak, seorang data scientist itu memang darurat dibutuhkan nggak sih sebenarnya? Apakah karena di negara-negara lain udah marak dengan istilah-istilah data science, seorang data scientist, tapi ternyata di Indonesia ini sebenarnya nggak diperlu-perluin banget gitu, atau gimana Mbak? Kalau dari pandangan Mbak Adin? Kalau saya rasa kebutuhan akan profesi data scientist ini mulai banyak ya di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat platform-platform untuk mencari pekerjaan itu, kebanyakan juga membutuhkan profesi data scientist ini, karena setiap perusahaan sekarang ini sangat mengedepankan analisis untuk kemajuan perusahaannya ke depan. Nah, dari analisis itu bisa dikerjakan oleh seorang data scientist. Jadi memang setiap perusahaan tuh kan pasti untuk mengambil keputusan, untuk memprediksi target-target tahun berikutnya, pasti kan diperlukan data yang valid juga ya Mbak. Dan untuk mengolah data tersebut pasti dibutuhkan data scientist gitu, people. Jadi memang bukan karena tren-tren atau marak-maraknya di negara lain, cuma memang di Indonesia pun sangat-sangat dibutuhkan, karena seperti yang kita tahu juga teknologi kan berkembang ya Mbak Adin. Jadi semua perusahaan membutuhkan seorang data scientist ini gitu. Nah, berarti kalau data scientist dibutuhkan, kita juga perlu nyari-nyari sertifikasi juga kan Mbak? Pasti. Jadi sertifikasi buat membuktikan kita juga, selain portofolio, sertifikasi juga membantu kita untuk membuktikan ke perusahaan-perusahaan kalau kita mumpuni, kalau kita capable untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sertifikasi dan training di Inixindo itu gimana Mbak? Berarti memang cocok banget kan ya Mbak untuk ex-people di luar sana nih ikut training kita dan ikut sertifikasi terkait data science di Inixindo gitu Mbak. Kenapa harus ikut training di Inixindo Mbak? Pertama, Inixindo itu memberikan materi yang lengkap. Kemudian semuanya diarahkan untuk bisa menyelesaikan suatu project dari data science ini, seperti itu. Gitu, Inspirable. Jadi ya memang semuanya itu kan kita nggak bisa diasumsikan. Misalkan jadi seorang data scientist sebagai orang recruiter juga, kita kan emang kamu pernah ngapain, kamu pernah melakukan project apa untuk capable di bidang data scientist ini. Nah, untuk membuktikannya itu kita pasti punya portofolio dan juga sertifikasi. Dan untuk sertifikasi data scientist ini juga ada di Inixindo ya Mbak, dan trainingnya juga bisa X-People ikuti di Inixindo. Jadi setelah mengikuti training, setelah itu juga ada sertifikasinya gitu. Jadi X-People di luar sana udah lebih dalam lagi mempelajari data science gitu. Terima kasih banyak Mbak Adin udah mau ngeluangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol bareng aku dan juga
Ings people yang mendengarkan ini. Jadi semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua nih. Buat Ings people di luar sana yang pengen juga jadi data scientist kan, kayak Mbak Adin ini. Gitu, Ings people. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan Ings people di luar sana yang sekiranya tertarik untuk menjadi seorang data scientist. Jangan lupa juga subscribe channel Inixindo karena banyak banget info yang sayang kalian lewatkan. Sampai jumpa lagi di video-video sharing selanjutnya. Saya pilih Inixindo.